When it comes to you and me, I don't want this to be. Hai Bulan Cinta, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Bulan Cinta akan menyajikan alur cerita drama Korea berjudul Family by Choice, episode 9. Check this out. Jung Jae juga datang ke atap dan melihat keributan mereka bertiga. Lalu Ju-won berkata terhadap ayahnya, jika mereka berdua akan pergi meninggalkan mereka semua di sana. Mendengar itu Jung Jae terkejut karena yang dia tahu hanya Hae-jun yang akan pergi, tidak dengan San-ha. Tapi akhirnya Jung Jae terlihat seperti sudah mengizinkan mereka berdua pergi dari sana. San-ha lantas menyuruh Jung Jae dan Hae-jun pergi terlebih dahulu. Karena dia ingin berbicara dengan Ju-won untuk menenangkannya. Di saat mereka berdua berbicara, Ju-won memarahi San-ha dan berkata, seharusnya San-ha memikirkan perasaan keluarganya di sini sebelum memutuskan untuk pergi. Apakah karena San-ha sekarang sudah mempunyai keluarga sungguhan di tempat lain, sehingga dia tidak memikirkan perasaan keluarganya di sini? San-ha sekarang hanya memikirkan ibu dan adiknya, dan tidak memikirkan keluarganya yang selama ini bersama dengan San-ha. Setelah itu Ju-won pergi meninggalkan San-ha di atap, lalu masuk ke kamarnya. Setelah berbincang dengan Ju-won, San-ha berbicara dengan ayahnya, dan memberitahu ayahnya, jika dia akan tinggal bersama ibunya. Awalnya ayahnya melarang San-ha. Tapi setelah San-ha berkata, jika ibunya sudah 2 kali mencoba bunuh diri, akhirnya ayahnya mengizinkan San-ha tinggal bersama ibunya. Keesokan harinya di sini Hae-jun mengajak San-ha untuk menemui Ju-won agar bisa menenangkannya. Untuk menemui San-ha karena dia sangat khawatir terhadap San-ha. Mendengar itu San-ha menjawab kenapa Hae-jun tidak memberitahukannya dari kemarin akan hal itu. San-ha lalu mencari Ju-won ke kelasnya dan membawa bekal makanan untuk Ju-won. Namun di kelas San-ha tidak melihat Ju-won dan Park Dal memberitahu San-ha jika Ju-won telah pulang lebih dulu karena Ju-won telah pergi. San-ha memberikan bekal makanan terhadap Park Dal dan menyuruhnya memberikan bekal tersebut kepada Hae-jun. Di saat Park Dal akan memberikan bekal makanan tersebut, dia tidak sengaja akan terkena bola di pinggir lapangan. Untungnya datang Hae-jun yang melindungi Park Dal dari bola tadi, dan bertanya apakah Park Dal baik-baik saja. Park Dal hanya terkejut melihat Hae-jun membantunya, dan langsung memberikan bekal makanan tadi yang akan dia berikan kepadanya Hae-jun. Park Dal juga bertanya, kapan Hae-jun akan pergi ke Amerika? Karena dia tahu dari Ju-won, jika Hae-jun akan pergi ke Amerika. Hae-jun lantas menjawab, jika dia akan pergi besok bersama San-ha, dan menyuruh Park Dal mengakui semuanya. Park Dal lalu berkata, dia harus mengakui tentang apa, Hae-jun? Dengan bodohnya kembali berkata, jika Park Dal harus mengakui perasaannya terhadap San-ha sebelum terlambat. Walaupun Hae-jun tahu jika San-ha pasti menolak Park Dal, tapi setidaknya jika Park Dal mengakui perasaannya, dia akan merasa lega. Park Dal lalu menjawab, apakah dia wanita yang tidak menarik di mata laki-laki? Hae-jun menjawab, jika Park Dal adalah wanita yang pintar dan manis. Namun karena Park Dal adalah teman Ju-won, San-ha dan Hae-jun telah menganggap jika Park Dal juga adalah adik mereka berdua. Mendengar itu semua, Park Dal merasa sedih karena orang yang dia sayangi di depan matanya menganggap dirinya tidak lebih hanya seorang adik. Seperginya Hae-jun, Park Dal tidak kuasa menahan kesedihannya karena orang yang dia cintai tidak menyadari jika dia menyukainya. Bukan hanya itu, Park Dal juga tidak akan bertemu kembali dengan Hae-jun dalam jangka waktu yang sangat lama. Di sisi lain, San-ha yang menemui Ju-won dan mencoba menenangkannya. Melihat San-ha datang ke arahnya, kemudian Ju-won berkata, jika dia selama ini tidak tahu rasanya mempunyai ibu, karena Ju-yeon kehilangan ibunya di saat dia masih kecil. Bahkan Ju-won merasa aneh saat melihat ibu teman-temannya mengkhawatirkan anak mereka. Dikarenakan dia tidak pernah merasakan mempunyai ibu, Junwo merasakan kesepian di kehidupannya. Dikarenakan hanya ayahnya yang mengkhawatirkannya saat itu. Tapi setelah kedatangan Hae-jun dan San-ha, dia merasa bahagia dan tidak memikirkan itu semua. Karena Ju-won merasa bersyukur akan kedatangan mereka berdua di hidupnya, San-ha dan Hae-jun selalu mengkhawatirkannya dan menjaganya dimanapun Ju-won berada, dan membuatnya Ju-won merasa senang. Tapi sekarang Ju-won akan kembali ke kehidupannya dulu, dan kembali merasa kesepian.
dikarenakan Sanha dan Hae-jun akan pergi. Ju-won juga bertanya, apakah Sanha bisa tidak pergi dan tinggal di sana seperti sebelumnya? Sanha lalu menjawab, jika dia pasti akan mengunjungi Ju-won dan menelpon Ju-won tiap hari, di saat dia ada di Seoul. Sanha juga berjanji, jika dia nanti kembali, maka Sanha tidak akan pernah meninggalkan Ju-won untuk selamanya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi, dan Ju-won tidak ingin menemui mereka, karena masih tidak rela akan kepergian mereka berdua. Hari-hari berlalu dengan kehidupan Ju-won yang jauh dari Hae-jun dan Sanha. Namun Sanha dan Hae-jun masih tetap menghubungi Ju-won di saat Ju-won ulang tahun maupun di kesehariannya. 10 tahun pun berlalu dengan Ju-won yang telah dewasa dan membuka sebuah toko roti yang tidak jauh dari rumahnya. Park Dal juga sekarang telah menjadi pengacara yang cukup sukses. Di sana Park Dal sedang menelpon Ju-won, memberitahu Ju-won jika ada orang yang mencurigakan yang datang ke toko rotinya. Entah siapa orangnya dan menyuruh Ju-won untuk berhati-hati akan orang tersebut. Di sisi lain ada seorang laki-laki yang terlihat mencurigakan masuk tanpa izin ke toko roti Ju-won. Di saat Ju-won ada di luar, orang itu tiba-tiba masuk ke dalam. Dan Ju-won datang dan membuat laki-laki itu menjadi panik, lalu bersembunyi di sana. Di saat Ju-won akan masuk ke tokonya, dia merasa curiga karena pintunya terbuka, dan langsung memikirkan apa yang dikatakan Park Dal soal laki-laki misterius tersebut. Laki-laki itu juga tidak sengaja menjatuhkan gelas yang membuat Ju-won semakin ketakutan. Karena dia berpikir, jika ada orang jahat di dalam tokonya, laki-laki itu lalu kabur, namun Ju-won menangkap laki-laki tersebut dan membawa dia ke kantor polisi atas tuduhan pencurian di tokonya. Anehnya laki-laki itu tidak mau membuka penutup wajahnya di saat Ju-won maupun polisi menyuruh membukanya. Jung Jae dan Pak Kim juga datang ke sana dan Ju-won memberitahu, jika laki-laki tersebut ingin mencuri uang tokonya. Jung Jae lantas memaksa untuk membuka penutup muka laki-laki itu. Namun Jung Jae terkejut setelah melihat orang tersebut adalah Hae-jun. Tidak lama datang Sanha ke kantor polisi. Di sisi lain, Sanha datang ke toko Ju-won seketika. Dia melihat toko Ju-won berantakan dan diberitahu jika Ju-won ada di kantor polisi. Melihat mereka berdua kembali, Ju-won terlihat mengabaikan mereka berdua dan tidak peduli akan kedatangan Sanha dan Hae-jun. Walau sebenarnya, dia sangat merindukan mereka berdua. Karena kesalahpahaman itu, Hae-jun pun dibebaskan di kantor polisi. Lantas Jung Jae mengajak mereka semua makan bersama di rumahnya. Namun Ju-won tidak mau ikut dan berkata pada ayahnya, jika dia sedang sibuk di toko rotinya. Sesampainya di toko roti, ternyata ada Park Dal yang datang ke sana. Karena mengkhawatirkan Ju-won, lalu Ju-won menceritakan semuanya terhadap Park Dal. Jika Sanha dan Hae-jun sudah kembali, mendengar itu Park Dal tersenyum karena akhirnya Hae-jun kembali ke sana. Sepulangnya Ju-won dari tokonya, dia mendengarkan perkataan Pak Kim tentang apa yang akan Hae-jun dan Sanha lakukan saat ini. Sanha lalu berkata, jika dia dan Hae-jun akan tinggal di sana selamanya dan tidak akan meninggalkan mereka lagi. Mendengar itu Ju-won terkejut dengan perkataan Sanha tadi. Tapi Ju-won berkata, kata siapa mereka berdua bisa tinggal di sini lagi, sambil melirik mereka berdua. Dan cerita pun berakhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. When it comes to you